Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia serta umur panjang yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan Jumat pagi pada hari ini kita dapat duduk dalam majelis yang mulia. Mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang penuh berkah, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan yang banyak, dan mudah-mudahan kita akan meraih ilmu yang bermanfaat nantinya, dan juga kita dimudahkan dari ilmu tadi bisa kita amalkan dan kita terima, dan kita bisa dakwahkan atau sampaikan kepada yang lainnya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sebagai bekal kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, dan juga para ulama yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita berada di tanggal 30 dari bulan Zulqa'dah 1437 Hijriah, dan Sabtu besok atau mulai dari maghrib dari hari ini ya, itu sudah masuk tanggal 1 dari bulan Zulhijjah ya, tanggal 1 dari bulan besar atau bulan Zulhijjah. Nah, karena berkenaan dengan bulan Zulhijjah tadi, maka kita akan membahas amalan-amalan yang akan kita temukan pada awal bulan Zulhijjah sampai pada hari-hari tasyrik. Awal bulan Zulhijjah sampai pada hari-hari tasyrik. Adapun awal dari bulan Zulhijjah, yaitu biasa disebut Ashrul Awakhiri min Zulhijjah, Ashrul Awal min Zulhijjah, yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Hari-hari yang ada itu hari-hari yang mulia. Bahkan kalau kita simpulkan dari dalil, dari sabda Nabi SAW, amalan yang dilakukan di awal bulan Zulhijjah itu lebih utama daripada amalan jihad. Amalan apapun yang dilakukan di awal bulan Zulhijjah lebih utama daripada amalan jihad. Kita lihat sabda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diriwayatkan dari Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin al-amalu salih." Tidaklah ada suatu hari yang lebih baik untuk beramal soleh fiha, di dalamnya. Ahabu ilallahi min hadhil ayyam, yang lebih dicintai daripada hari-hari ini, yaitu disebutkan yakni ayyamal ashri, yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya pada Rasul SAW, kalau amalan ketika itu lebih baik daripada amalan yang lainnya, daripada hari-hari yang lainnya. Jadi 10 hari pertama Zulhijjah lebih utama daripada hari-hari yang lainnya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah." Wahai Rasulullah, apakah itu lebih utama juga daripada jihad di jalan Allah? Apakah itu lebih utama pula dari jihad di jalan Allah? Kemudian Nabi SAW itu menjawab, walal jihadu fisabilillah. Meskipun pula seorang itu berjihad di jalan Allah, masih kalah. Kecuali, kata Nabi SAW, illa rajulun
kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali kalau ada orang yang dia itu keluar pergi jihad, lantas dia kembali tidak membawa apa-apa lagi. Hartanya nggak ada, hartanya ludes ketika itu, bahkan nyawanya tidak ada lagi. Dia tidak membawa pulang apa-apa, alias mati. Ya, maka jihad ketika itu ya mungkin masih bisa mengalahkan ini. Namun kalau jihad biasa, maka itu sudah dikalahkan dengan amalan 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Dan dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala memuji tentang 10 hari dari bulan Dzulhijjah tadi dalam surat Al-Fajr ayat kedua. Allah pertama kali bersumpah dalam surat Al-Fajr ayat pertama, wal fajr walayalin ashr, demi waktu subuh, demi waktu fajar. Walayalin ashr, dan demi pula hari yang 10 atau malam yang 10. Kalau dikatakan malam yang 10 atau hari yang ke-10 ini ada beberapa tafsiran di antara para ulama. Ada yang mengatakan 10 hari ini yang dimaksud 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Namun juga ada yang tafsirkan 10 hari yang dimaksud adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sedangkan tadi waktu subuh disebut di awal wal fajr, demi subuh. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, ada juga dalam ayat yang lainnya wal asr, demi masa. Kalau sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk sumpah, berarti menunjukkan sesuatu ini sesuatu yang penting, urgen. Maka subuh ini juga sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat-sangat urgen. Subuh punya keutamaan, di samping sholat subuhnya itu kalau dijaga punya keutamaan tersendiri. Kemudian sholat sunnahnya juga, itu juga punya keutamaan tersendiri. Sholat sunnah qobliyah subuh atau kita sebut juga dengan sholat sunnah fajar. Ingat yang dimaksud azan subuh dulu, baru laksanakan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Kata Nabi SAW, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar atau 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat sunnah qobliyahnya saya seperti itu, bagaimana sholat subuhnya? Lebih utama atau tidak? Ini baru qobliyahnya loh. Ini baru sholat sunnahnya. Padahal kita pahami mana yang lebih utama, wajib atau sunnah yang lebih utama? Mana yang lebih utama, puasa wajib atau puasa sunnah? Wajib. Ya, sholat wajib atau sholat sunnah? Sholat wajib. Maka kalau sholat sunnahnya qobliyah subuh saya seperti itu, sholat sunnah fajar seperti itu, bagaimana lagi sholat subuhnya? Ya, bagaimana lagi sholat subuhnya? Tentu sangat-sangat utama sekali. Di samping itu orang yang menjaga sholat isya secara berjamaah, maka dicatat dia melaksanakan sholat separuh malam. Orang yang melaksanakan sholat subuh plus isya tadi secara berjamaah, maka dia dicatat mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Jadi langsung dipenuhkan tadi, ya dipenuhi tadi baru separuh malam karena sholat isya berjamaah ditambah dengan sholat subuh, akhirnya jadi sholatnya semalam penuh. Disebutkan dalam hadis seperti itu. Intinya kita balik tadi tentang ayat surat Al-Fajr ayat kedua tadi disebutkan walayalin ashr, dan demi hari yang 10. Apa yang dimaksud dengan hari yang 10 tadi? 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sekarang kalau kita katakan itu hari-hari yang utama, lalu apa saja amalan yang bisa kita lakukan di awal-awal bulan Dzulhijjah? Saya sebutkan rinciannya sebagai berikut. Sekarang bisa dicatat tanggalnya, biar tahu tanggalnya nanti. Dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai 9. Disunahkan yang pertama
puasa sunnah. Namanya puasa sunnah awal Zulhijjah. Namanya puasa sunnah awal Zulhijjah. Niatannya pripun? Niatannya dalam hati. Gak usah pakai lafaz-lafaz tertentu. Karena ini sulit mau dilafazkan. Apalagi orang Indonesia gak bisa bahasa Arab. Ini. Jadi sudah saya niatkan ini puasa awal Zulhijjah. Boleh mulai Sabtu besok. Bisa memilih tanggal 1 saja nanti dengan tanggal 9-nya. Karena tanggal 9 nanti hari Arafah. Namun kalau memilih bisa selang-seling juga bisa. Bisa keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 juga bisa. Ya, puasanya ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW melakukan puasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yaitu maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 9. Sedangkan tanggal 10 tidak boleh puasa. Karena apa? Hari Idul Adha. Jadi bisa lakukan puasa sunnah tadi. Namun puasa sunnah di sini ada beberapa aturan untuk puasa sunnah. Boleh niatan puasanya mulai dari pagi hari. Tidak mesti di malam hari seperti puasa wajib. Kata Nabi SAW, "Man lam yubayyitis siyam qoblal fajri fala siyama lahu." Kata Nabi SAW, untuk puasa wajib, siapa yang tidak berniat di malam hari maka tidak ada puasa untuknya. Ini berlaku untuk puasa wajib. Sedangkan untuk puasa sunnah, Nabi SAW pernah ketika pagi hari beliau itu tanya kepada Aisyah atau kepada istri-istrinya, ada makanan nggak di rumah? Kemudian dijawab, nggak ada makanan sama sekali wahai Rasulullah. Rasulullah protes nggak ketika itu? Marah-marahin istrinya nggak? Enggak. Ya sudahlah puasa. Kalau suami kita mungkin ya cerewetnya banyak sekali. Suaminya cerewet juga ibu-ibu. Ya, kayak gini cerewet. Ini Rasulullah SAW suruh puasa. Namun saya nggak sarankan nanti bilang sama suami, sudahlah kamu puasa aja, enggak. Ya, tetap melayaninya juga dengan baik. Intinya sini Rasulullah SAW ketika lihat keadaan rumah seperti tadi, baru pagi hari beliau berniat puasa. Itu puasa apa tadi? Puasa sunnah. Belum makan apa-apa sebelumnya, maka beliau mulai puasa di pagi hari seperti tadi. Sebaliknya Rasulullah SAW dulu pernah juga mulai puasa sunnah di pagi hari. Sudah mulai puasa. Kemudian ada tetangga atau ada orang lah yang beri sesuatu makanan pada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW melihat, wah ini enak sekali untuk dimakan. Sudahlah, saya batalkan puasa saya. Berarti puasa sunnah itu sifatnya fleksibel. Boleh dilanjutkan, boleh juga dibatalkan. Seperti misalnya, ini kita lagi puasa sunnah, terus diajak makan-makan. Pas makan-makannya ini spesial banget ini. Nggak mungkin ditemukan lagi di waktu yang lainnya. Kira-kira ibu-ibu memilih batalkan atau lanjut? Hah? Pasti ada nimbang-nimbang juga kan. Wah ini perasaannya gimana, nanti nggak enak juga sama yang undang. Ya maka boleh puasa sunnah tadi dibatalkan. Boleh juga orang mulai puasa sunnah itu berniatnya baru di pagi hari, asalkan belum makan apa-apa itu di pagi harinya. Kemudian puasa sunnah juga kalau dilakukan yang seperti ini, kalau suaminya ada di rumah harus minta izin pada suami. Ya, harus minta izin pada suami. Kata Nabi SAW, ya tidaklah sah seorang istri itu berpuasa ketika suaminya itu ada di rumah lantas tidak diizinkan oleh suaminya. Ya, jadi tetap meminta izin pada suami ketika itu kalau melakukan puasa sunnah seperti ini. Namun kalau suami tidak komentar apa-apa, biasa-biasa saja seperti itu, boleh untuk menjalankan puasa sunnah tadi. Kemudian amalan yang kedua dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ini mulai bagi yang menjalankan ibadah kurban. Ingin berniat kurban mulai dari Idul Adha sampai hari-hari tasyrik. Maka sejak tanggal 1, ingat aja tanggal 1 kalau di kalender Hijriyah itu mulai dari waktu maghrib. Nanti waktu maghrib nanti. Maka tidak boleh memotong kuku dan tidak boleh memotong rambut. Rambut apapun di badan. Tidak boleh memotong kuku dan juga tidak boleh memotong rambut. Bagi yang punya niatan untuk berkurban. Kalau tidak punya niatan untuk berkurban tidak kena larangan ini. Ini bisa berlaku untuk ibu-ibu kalau ibu-ibu mengatasnamakan kurbannya dan uangnya itu ibu-ibu yang pakai dari kantong sendiri untuk berkurban. Sedangkan kalau itu uang milik suami, maka baiknya diatasnamakan suami dan nanti suami yang terkena larangan ini.
ibu-ibu tidak terkena larangan. Karena Nabi SAW itu mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul hilal Zulhijjah." Jika kalian itu masuk pada hilal Zulhijjah atau kalian itu melihat hilal Zulhijjah, yaitu awal bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian itu ingin berkurban. Ingin berkurban di sini maksudnya berarti yang punya niatan berkurban, artinya yang punya uang. Siapa yang membayar kurban tadi, maka dia punya kewajiban untuk tidak boleh memotong kuku. Kata Nabi SAW, tidak boleh memotong rambut, tidak boleh juga mencabut kulit-kulitnya. Yang dimaksudkan sini adalah bagi sohibul kurban. Larangan ini berlaku bagi sohibul kurban, bukan pada hewan kurban. Karena hewan kurban ini tidak kena kewajiban apa-apa. Karena sebagian kitab terjemahan, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu salah menerjemahkan. Diterjemahkan, ya, yang dilarang itu adalah pada kuku, pada rambut dari hewan kurban, misalnya kambingnya. Kambing nggak ada kewajiban apa-apa untuk menjalankan seperti ini, tidak dibebani syariat. Yang dibebani syariat ya yang menjalani kurban. Namun tadi catatannya, kalau yang berkurban itu suami atas uang suami, berarti yang kena larangan ini siapa? Suami. Namun kalau suami berkurban, ibu juga punya harta yang berlebih berkurban, berarti nanti ibu juga kena larangan ini. Ya. Sampai kapan? Hatta yudhhiya. Tidak boleh memotong kuku dan rambut tadi sampai kurbannya itu disembelih. Kalau kurbannya disembelih pada hari Idul Adha, berarti nanti setelah kurbannya disembelih baru dia itu boleh memotong kuku, boleh memotong rambutnya lagi. Apa hikmahnya seperti ini? Hikmahnya itu adalah, kata para ulama, ibadah kurban itu dimisalkan dengan ibadah haji atau umroh, yaitu ketika kita tuh berihram. Ibu-ibu yang menunaikan umroh misalnya, biasanya kan mengambil mikotnya dari Bir Ali. Iya kan? Dari kota Madinah, ya kira-kira cuma 15 menit keluar dari hotel sampai Bir Ali tadi. Kalau sudah mengenakan pakaian ihram, sudah berniat ketika di ihram, labbaik umratan. Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melakukan umrah. Apa larangannya tidak boleh dilakukan? Tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh juga memotong kuku kan? Tidak boleh juga memotong rambut, ya. Tidak boleh apa lagi? Berburu hewan. Ya, dan masih ada larangan-larangan yang lainnya. Maka kata para ulama seperti Imam Nawawi katakan, hikmahnya adalah karena ibadah kurban itu mirip seperti ibadah ihram tadi, maka larangannya sebagian diambil. Namun masih boleh pakai wangi-wangian kalau orang yang berkurban. Namun kalau yang berihram untuk haji atau umrah tidak boleh. Jadi dimisalkan seperti itu. Jadi untuk masalah ini, kalau suami belum memahami, tolong dipahamkan batasan terakhir sebelum maghrib. Ya, potong rambut dan potong kuku, ya, atau bagian-bagian yang lainnya yang ada rambutnya cuma boleh nanti pas maghrib, sebelum maghrib itu baru dibolehkan untuk memotong. Setelah itu kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Kalau hewan kurbannya itu disembelih tanggal 11, ya berarti sampai tanggal 11. Kalau tanggal 13, berarti nanti tanggal 13. Tergantung kapan hewan kurbannya itu disembelih. Kemudian amalan yang ketiga, dari tanggal 1 sampai 9, membaca takbir yang sifatnya mutlak. Membaca takbir yang sifatnya itu mutlak. Karena kebiasaan para ulama sejak dulu, saat masuk awal Dzulhijjah, mereka terus memperbanyak takbir yang sifatnya tadi mutlak. Apa yang maksud sifatnya itu mutlak? Artinya bebas dilakukan dimanapun dan kapanpun. Pokoknya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Boleh dilakukan ketika ibu-ibu sedang mengendarai kendaraan, pakai motor kemudian bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Perbanyak takbir ini terus di tempat manapun. Mau masuk pasar bertakbir lagi, masuk musola bertakbir lagi, masuk masjid bertakbir lagi. Tempatnya dimanapun.
Ini namanya takbir yang sifatnya mutlak. Mutlak ini artinya bebas. Jumlahnya tidak dibatasi. Setiap ucapan takbir tadi nanti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari zikir. Kalau ibu itu memperbanyaknya, di tempat ini bertakbir, nanti tempat yang lainnya lagi bertakbir, maka setiap tempat yang tadi bertakbir itu akan dicatat dan jadi saksi pada hari kiamat. Karena pada hari kiamat Allah itu katakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari ini yaitu hari kiamat akan dibicarakan apa saja yang disaksikan oleh bumi. Tanah mana saja di muka bumi ini akan berbicara apa yang terjadi. Yaitu si fulan, ibu ini kok setiap kali masuk mushola dia itu berzikir, maka dicatat. Maka bumi nanti akan bersaksi pada hari kiamat, oh ini ibu ini pernah berzikir ketika masuk mushola ini. Nanti ketika di pasar dia itu berzikir, maka dicatat lagi. Maka semakin banyak orang itu berzikir di berbagai macam tempat, maka semakin banyak dicatat oleh malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semua tempat tadi di akhirat itu semuanya akan menjadi saksi baginya. Pendukungnya itu banyak. Itulah hikmahnya kenapa kalau ingin lakukan sholat, jangan cuma melakukan sholat di masjid saja. Ada sholat yang dilakukan di rumah. Kenapa setelah sholat wajib misalnya kalau kita lakukan di masjid kok diperintahkan untuk lakukan sholat sunnah di rumah? Karena biar di masjid itu dicatat, tempatnya itu di masjid dicatat, yang di rumah lagi dicatat. Makin banyak tempat untuk melakukan sholat tadi berarti makin banyak pendukung. Makin banyak pendukung pada hari kiamat. Maka biasakan berzikir itu dimanapun, biasakan bertakbir dimanapun, sholat sunnah juga di manapun seperti itu. Itu amalan yang keberapa? Ketiga. Amalan yang keempat, secara umum dari tanggal 1 sampai 9 perbanyak amalan soleh, semisal sodakoh, baca Al-Quran ataupun amalan-amalan yang lainnya. Perbanyak amalan soleh apapun. Sudah, itu dari tanggal 1 sampai 9. Sekarang tanggal 9 Zulhijjah, khusus tanggal 9 Zulhijjah yang kita kenal dengan hari Arafah. Insya Allah tahun ini wukuf di Arafah juga tanggal, di kalender tanggal 11 ya. Ya, tanggal 11 September ya, sama seperti yang ada di tanah air. Jadi tidak berbeda waktu. Namun kadang kan kita berbeda waktu dengan di Saudi. Kadang di sana lebih dulu ya, baru nanti Indonesia hari berikutnya. Namun sekarang itu sama. Nah, 9 Zulhijjah tadi kita kenal dengan hari Arafah karena ketika itu jamaah haji sedang melaksanakan rukun haji yang paling utama, yaitu wukuf di Arafah. Yaitu sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, bagi yang tidak berhaji ada amalan yang bisa dia lakukan juga. Kalau amalan untuk jamaah haji ada sendiri. Ya, dia melakukan sholat di situ, kemudian setelah itu nanti berdoa dari waktu setelah dia itu sholat zuhur dan asar di jamak. Lalu dari waktu itu ya sekitar jam 1 lah sampai nanti waktu maghrib sekitar jam 6 dia perbanyak doa terus. Nanti ketika sudah masuk waktu maghrib maka lepas dari Arafah menuju ke Musdalifah. Nah, kalau yang kita yang di tanah air, bagi yang tidak berhaji, yang disunahkan yang pertama lakukan puasa Arafah. Kata Nabi SAW, puasa hari Arafah yukaffiru sana al-madiyah al-baqiyah. Al-madiyah wal-baqiyah. Yaitu puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa tahun yang lalu dan dosa tahun yang akan datang. Berarti menghapuskan dosa 2 tahun. Menghapuskan dosa 2 tahun. Namun puasa ini hanya berlaku untuk yang tidak berhaji. Sedangkan yang berhaji karena butuh fisik yang kuat pada hari Arafah ini, setelah itu mereka lepas ke Musdalifah dan sampai di Mina nanti, mereka butuh fisik sehingga tidak dianjurkan untuk puasa. Ya, tidak dianjurkan puasa pada hari Arafah. Namun bagi yang tidak berhaji seperti kita yang berada di tanah air, disunahkan untuk berpuasa hari Arafah ini. Bagaimana kalau ada yang bertanya, gimana kalau masih punya utang puasa? Bolehkah menjalankan puasa Arafah? Punya utang puasa wajib atau tidak? Wajib. Puasa Arafah? Sunnah. Apakah boleh kita mendahulukan puasa Arafah dibandingkan utang puasa tadi? Jawabannya masih boleh.
Ya, namun ini bahasannya beda kalau kita bahas puasa Syawal. Ya, ini kita bahas tentang puasa Arafah. Karena puasa Arafah tidak disyaratkan harus puasa Ramadan dulu secara sempurna. Namun kalau puasa Syawal untuk mendapatkan pahala kasiyamid dahri, kata Nabi SAW, untuk mendapatkan pahala puasa setahun penuh disyaratkan puasa Ramadannya sempurna, baru ditambahkan dengan puasa sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Namun kalau puasa Arafah tidak ada kaitannya, jadi masih boleh. Amalan yang kedua yang bisa dilakukan lagi pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, memperbanyak doa. Kata Nabi SAW, khairut doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Jadi manfaatkan tanggal tersebut. Ini nggak mesti menunggu wukuf, karena wukuf nanti kita telat kita lebih duluan 4 jam. Karena kalau menunggu wukuf berarti sini baru jam 4, baru sana mulai wukuf jam 12. Wukuf itu mulai dari jam zuhur. Kita tidak tunggu sampai jam 4 karena nanti waktu kita singkat sampai maghrib aja. Berarti manfaatkan waktu yang ada di hari Arafah mulai dari pagi sampai sore hari, terus memperbanyak doa. Ada waktu di waktu duha, perbanyak doa. Ada waktu setelah zuhur, perbanyak doa. Ada waktu setelah asar, perbanyak doa. Menjelang maghrib, mau menjelang buka puasa Arafah, juga memperbanyak doa. Karena sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Sekarang amalan yang berikutnya lagi dari subuh hari pada tanggal 9. Saya pisahkan karena berbeda. Subuh hari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai waktu asar tanggal 13. Subuh hari tanggal 9 sampai waktu asar pada tanggal 13 nih, hari tasyrik yang terakhir. Disunahkan bertakbir setelah sholat 5 waktu. Disunahkan bertakbir setelah sholat 5 waktu. Setiap selesai dari sholat 5 waktu perbanyak takbir. Disunahkan memperbanyak takbir. Tidak dibatasin berapa kali takbirnya. Mau sekali ke takbir pun boleh. Takbirnya di sini dikenal dengan takbir muqayyad karena dikaitkan dengan waktu sholat. Bar sholat langsung takbir. Atau baca zikir setelah sholat, baru nanti setelah itu dia bertakbir, boleh. Yang penting ini diadakan nanti setelah sholat 5 waktu. Jadi setelah sholat 5 waktu, misalnya imam beri kesempatan zikir dulu, baru setelah itu masing-masing bisa bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini berlaku terus sampai tanggal 13. Kalau Idul Fitri, bedanya Idul Fitri itu cuma bertakbirnya ketika puasa sudah sempurna. Berarti waktu maghrib di malam takbiran. Sampai pelaksanaan sholat id. Selesai. Namun kalau ini yang kita bahas, ini mulai dari tanggal 9 tadi, yang setelah setelah sholat itu sampai tanggal 13. Berarti 5 hari nanti, sekitar 5 hari. Ditambah lagi yang sebelumnya tadi dari tanggal 1 sampai tanggal 8 tadi, ini yang sifatnya mutlak, tapi tidak diperintahkan untuk setiap selesai sholat 5 waktu. Namun kalau tanggal 9 sampai nanti tanggal 13 selesai sholat 5 waktu. Nah, kemudian amalan pada tanggal 10. Tadi tanggal 9, sekarang tanggal 10 Zulhijjah. Diperintahkan untuk yang pertama sholat Idul Adha. Termasuk juga ibu-ibu yang mengalami haid disunahkan tetap pergi ke lapangan. Disunahkan bagi wanita haid juga untuk pergi ke lapangan. Dan yang lebih afdol memang dilakukan di lapangan.
Ya, karena Nabi SAW biasanya memilih tempat di lapangan daripada di masjid. Namun kalau mau lakukan di masjid pun tetap sah. Itu cuma masalah afdoliyah. Ya, bukan masalah wajibnya harus di lapangan, bukan. Ini masalah afdoliyah, pilihan yang lebih baik. Namun kalau ada di masjid ya sudah di masjid. Nah, kemudian untuk sholat Idul Adha tadi, ya, kita ketahui jumlahnya 2 rakaat. Pada rakaat pertama ada 7 kali takbir zawaid, takbir tambahan. Kemudian pada rakaat kedua ada 5 kali takbir tambahan zawaid. Ya, ini sudah kita kenal bagaimana cara mengerjakan sholat ini. Kemudian setelah sholat baru dilanjutkan dengan khutbah sholat Idul Adha. Kemudian amalan yang kedua setelah sholat, ini berlaku setelah sholat, penyembelihan kurban. Jadi penyembelihan kurban tidak boleh dilakukan sebelum sholat. Awal penyembelihan kurban itu setelah sholat, setelah khutbah tadi. Nah, perlu dipahami bahwasanya penyembelihan kurban ini kalau dilakukan di luar waktu, dilakukan sebelum sholat Idul Adha, maka statusnya nanti statusnya daging biasa, bukan daging kurban. Kalau dilakukan setelah tanggal 13 setelah hari tasyrik, juga statusnya nanti bukan daging kurban namun daging biasa. Maka yang namanya kurban itu harus memenuhi tuntunan. Di antara tuntunannya selain itu, dalam kita berkurban itu ada hewan yang boleh jadikan kurban, yaitu unta, sapi, dan kambing. Unta boleh patungan 7 orang, sapi boleh patungan 7 orang, sedangkan untuk kambing hanya boleh 1 orang. Namun 1 orang ini boleh diniatkan untuk 1 keluarga. Atau sepertujuh sapi tadi boleh diniatkan untuk 1 keluarga. Bahkan Imam Syaukani itu mengatakan kalau orang itu berniat juga di dalam rumahnya itu ada 100 orang misalnya. Ya, di dalam rumahnya itu ada 100 orang, maka boleh dia bawa niat juga untuk 100 orang tadi. Artinya 100 orang tadi dalam rumah semuanya akan mendapatkan pahala. Jadi 1 kurban boleh diniatkan untuk 1 keluarga walaupun jumlahnya 100 orang. Namun untuk masalah uangnya tetap dari 1 orang. Ya, untuk masalah uangnya tetap dari 1 orang. Tidak boleh ini uangnya urunan sampai 100 orang kemudian dapat 1 ekor kambing. Yang biasa kita temukan di sekolah-sekolah iuran 20.000 akhirnya dapat 1 ekor kambing. Itu bukan namanya kurban, itu belajar kurban. Dagingnya statusnya daging biasa karena sudah tidak memenuhi aturan. Ya. Sama kalau ibu-ibu itu buat arisan, ayo semuanya kumpul uang 100.000, akhirnya mungkin dapat 1 ekor sapi. Ya, 1 ekor sapi itu dapat. Ya, iuran yang tadi terkumpulkan ini sudah lebih dari aturan 7 orang. Berarti sapinya tadi bukan sapi kurban, namun sapi untuk makan-makan biasa. Ya, sapi untuk makan-makan biasa. Jadi bukan satunya lagi status kurban. Jadi tolong dibedakan hal ini karena kurban itu punya aturan. Di samping nanti ada ketentuan seperti cacatnya harus dihindari, tidak boleh buta sebelah, tidak boleh berpenyakit, tidak boleh pincang, tidak boleh sangat-sangat kurus. Namun masih dibolehkan, namun hukumnya makruh. Seperti telinganya itu sobek misalnya, seperti ekornya itu ada yang terputus, seperti ada yang disebut dengan sanglir, yaitu cuma biji pelirnya cuma 1, ya. Namun harganya itu turun. Nah, ini masih makruh hukumnya, namun sah atau boleh dijadikan kurban. Atau bagian tanduknya itu ada yang retak atau ada yang patah, itu juga masih sah untuk dijadikan kurban. Namun hukumnya cuma makruh saja. Cuma makruh, baiknya itu dihindari. Namun kalau ada seperti itu tetap masih sah untuk dijadikan kurban. Maka ada aturan. Saat menyembelih ada aturan lagi, baca bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min. Siapa nama sahibul kurban disebutkan. Baca bismillah dulu, kemudian baca takbir Allahu akbar, kemudian baca doa agar diterimanya kurban ini, Allahumma taqabbal min. Siapa yang berkurban ketika itu? Maka ada aturan-aturan sehingga orang kalau mau berkurban harus sesuai dengan tuntunan. Kalau tidak sesuai dengan tuntunan, maka kurbannya jadinya tidak sah. Salah satu contoh misalnya, maaf ini saya singgung masalah ini, walaupun sini nggak ada pengurus kurban mungkin, ya nggak ada panitia kurban di sini, namun bisa sebagai masukan lah, sebagai masukan mudah-mudahan bermanfaat seperti itu.
Di dalam mazhab Syafi'i sudah disebutkan bahwasanya hasil kurban bagian apapun dari kurban tidak boleh untuk diperjualbelikan. Ya, bagian kurban apapun itu tidak boleh diperjualbelikan. Saya sebutkan salah satu perkataan dari ulama Syafi'i di sini, yaitu Al-Qadhi Abu Syuja'. Beliau katakan, "Wala yabi'u minal udhiyah." Bagian kurban apapun itu tidak boleh diperjualbelikan. Lalu dijelaskan, ditambahkan keterangan termasuk kulitnya. Termasuk kulit dari hewan kurban itu tidak boleh diperjualbelikan. Bahkan ada nas, bahkan ada dalil Nabi SAW itu menyebutkan, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hasil kurbannya, maka tidak ada kurban untuknya. Siapa yang jual kulit hasil kurbannya, maka tidak ada kurban untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Maka ini yang jadi dalil dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh menjual kulit hasil kurban. Terus mau diapain kulit tadi? Kulit ini tetap tidak boleh dijual, tidak boleh juga dijual untuk ditukarkan dengan daging. Baiknya bagaimana? Kalau ada penadah kulit, diberikan secara gratis. Kalau tidak, ada orang-orang miskin yang mau menerima kulit ini, ya sudah, kasih ke mereka, nanti biarkan mereka yang manfaatkan. Kadang ada yang bisa buat kulit tadi jadi oseng-oseng, itu bisa. Kalau nggak bisa, mereka mau jual, ya monggo silakan. Yang sudah menerima jatah kurban tadi, dia boleh menjual hasil kurbannya, namun uangnya untuk dirinya tidak kembali kepada panitia kurban, tidak kembali kepada kas masjid. Ini aturan yang mesti diperhatikan ketika orang itu menyembelih kurban. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 10 Zulhijjah tidak boleh puasa. Ya, tidak boleh puasa. Kemudian sekarang yang terakhir, amalan pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik mulai tanggal berapa? 11, 12, 13. Yang jelas pada hari-hari tasyrik yang pertama masih boleh melakukan penyembelihan kurban. Masih boleh melakukan penyembelihan kurban. Bahkan dagingnya kalau ada yang disembelih tanggal 10 masih boleh dimakan tanggal 11, 12, 13. Bahkan bisa lebih daripada itu. Karena ingat pengertian tasyrik itu artinya dulu itu belum ada freezer. Maka daging itu biasanya dikeringkan. Kita sebut dengan apa biasanya? Didendeng, ya. Dikeringkan jadi dendeng misalnya, kemudian bisa dimanfaatkan nanti setelah itu. Maka tasyrik disebut tasyrik karena ketika itu waktu pengeringan daging kurban. Dan sebelumnya memang ada larangan daging kurban tidak boleh habis, tidak boleh tersisa. Artinya alias harus habis setelah 3 hari. Yaitu pokoknya setelah hari tasyrik tidak boleh lagi ada daging kurban. Karena dulu saat itu musim kering. Sehingga memang harus dihabiskan untuk mengatasi kemarau, untuk mengatasi kekeringan ketika itu. Namun setelah itu hukum tersebut dihapus. Setelah itu masih boleh daging ini dimanfaatkan dengan cara dikeringkan atau cara yang lainnya. Setelah hari tasyrik itu tetap masih boleh dimanfaatkan. Mau dimanfaatkan misalnya daging kurbannya itu untuk dikalengkan misalnya, jadi kornet seperti itu, kemudian disalurkan kepada tempat-tempat yang membutuhkan, masih boleh. Itu boleh dilakukan saat hari-hari tasyrik tadi. Kemudian amalan yang berikutnya lagi, yang jelas hari tasyrik tidak boleh puasa. Kemudian ada lagi amalan di hari tasyrik yang satu ini, selain takbir tadi ya, selain takbir muqayyad tadi yang kita sudah sebut, juga hari tasyrik diperintahkan memperbanyak doa sapu jagat. Bagaimana doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, doa sapu jagat ini sejak masa salaf dahulu, sejak para ulama dahulu, mereka biasanya kalau dapati hari-hari tasyrik, mereka memperbanyak doa sapu jagat.
Dan ini untuk menjalankan ayat Al-Quran. Karena ketika menyebutkan doa tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu disebutkan ketika membicarakan tentang masalah haji. Maka selain jamaah haji itu memperbanyak takbir, mereka juga diperintahkan nanti memperbanyak doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepadaku kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami ini dari siksa neraka. Kebaikan di dunia di sini sifatnya umum. Ibu-ibu kira seperti ini cuma kebaikan dunia secara teks seperti itu saja, namun kandungannya umum sekali. Ibnu Katsir itu menyebutkan kalau orang meminta rumah bisa pakai doa sapu jagat. Kalau untuk meminta anak yang soleh di dunia bisa juga pakai doa sapu jagat. Kalau meminta kendaraan yang bagus juga belum punya kendaraan, bisa juga pakai doa sapu jagat. Kan semuanya termasuk kebaikan dunia. Apalagi kaitannya dengan akhirat. Dunia tadi kaitannya dengan akhirat. Bisa lebih lagi memakai doa sapu jagat seperti tadi. Sehingga misalnya kita kan diperintahkan masih boleh untuk membaca doa di saat sujud. Saat sujud di dalam sholat, itu kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Tempat yang seorang hamba itu dekat dengan Allah yaitu saat dia sujud, yaitu sujud dalam sholat. Maka perbanyaklah doa ketika itu. Padahal aturannya dalam sholat itu hendaklah memakai bahasa Arab. Tidak boleh pakai bahasa manusia. Bahasa Indonesia itu bahasa manusia. Ya, tidak boleh memakai bahasa Indonesia di dalam sholat. Oleh karena itu ketika kita ingin berdoa di dalam sujud, pakai doa apa kalau begitu? Bahasa Arab. Kalau tidak paham doa bahasa Arab, pakai doa sapu jagat. Tinggal niatan kita maksud dari doa tadi itu apa. Tinggal niatan kita maksud dari doa tadi itu apa. Maka doa sapu jagat bisa dipakai ketika sujud. Termasuk juga yang disunahkan lagi kata Nabi SAW. Ketika beliau anjurkan untuk membaca doa auzubillahi, meminta perlindungan dari 4 hal bagaimana? Allahumma inna a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Setelah itu Nabi katakan, setelah itu berdoalah sesukamu apa saja doa yang engkau mau sebelum salam. Maka di sini boleh pakai doa apapun, namun karena ini masih di dalam sholat, maka tetap memakai doa dalam bahasa Arab. Kalau nggak paham doa dalam bahasa Arabnya, boleh pakai doa-doa seperti doa sapu jagat tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sampai hari tasyrik, ya, hari Senin itu tanggal 10-nya, kemudian tanggal 11-nya itu dari hari Selasa, Rabu, Kamis, sampai Kamis nanti tanggal 14 itu dianjurkan untuk mengamalkan amalan-amalan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit yang bisa kami sampaikan tentang amalan-amalan di awal Zulhijjah, tentang rincian amalnya. Dari tanggal 1 sampai 9, tadi dari tanggal 9 saja ada puasa Arafah dan doa pada hari Arafah. Ada dari subuh hari Arafah sampai tanggal 13 waktu asar. Kemudian ada lagi tanggal 10-nya dan kemudian pada hari-hari tasyrik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat.